Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya mau bahas AKRA ya, AKR Korporindo. Kita lihat kinerjanya nih berdasarkan laporan keuangan 2025 Q3-nya dari sudut pandang saya. Oke, kita langsung aja ke analisis ya. Untuk AKRA gitu, kita lihat dulu ya riwayat pembagian dividennya. Ini bagus ya, dia 3 tahun ke belakang dia bagi dividen gitu. Kenapa perusahaan itu harus bagi dividen ya? Karena perusahaan yang bagi dividen itu perusahaan yang sudah terbukti profit dari bisnisnya ya dan punya kondisi bisnis yang sehat. Jadi kalau perusahaan nggak bagi dividen ya bisa jadi perusahaan tersebut hanya untung di atas kertas saja. Ya nggak ada nilai tambah untuk perusahaan, untuk kita pemegang sahamnya, dan juga bisnisnya nggak stabil gitu atau ada masalah, atau mungkin cuman memperkaya owner perusahaannya aja yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi. Ya, dan ini kita lihat ya nih, untuk yang tahun sekarang aja ini udah bagi interim. Ya, jadi perusahaan ini ya jelas keuntungannya nyata gitu ya, sangat pro kepada pemegang saham ya. Jadi setidaknya yang terpenting kalau buat saya 3 tahun ke belakang ya. Jadi kalau ini bagus ya sudah, berarti kita bisa apa? Lihat lebih lanjut ya, laporan keuangannya. Oke, ini satuannya ribuan ya, ini masih juta. Oke, ya udah ribuan. Selalu kita cek kas kas ya yang ini. Kenapa kas kas itu penting ya, harus kita lihat karena kas kas ini adalah jumlah uang yang dimiliki perusahaan ya, jumlah uang yang ada dalam dompet perusahaan. Itu uang yang ada dalam dompet itu punya fungsi ya untuk bayar operasional, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank ya. Jadi nilainya nggak boleh terlalu sedikit. Karena kalau terlalu sedikit bisa jadi ya dia nggak bisa bayar operasional atau mungkin ketiganya terganggu. Ya, nah jadi ini ada kenaikan kas sebesar sekitar 500 miliar. Ya, nih nanti detailnya kita lihat di laporan arus kasnya. Nah, penting ya untuk kita lihat juga jangan sampai perusahaan itu menumpuk kas terlalu besar juga, gitu ya. Karena sebenarnya kelebihan kas itu bisa dinikmati oleh kita pemegang sahamnya. Dengan cara apa? Ya simpel, bagi dividen, ekspansi usaha, bayar pinjaman yang masih ada, atau mungkin buyback saham aja. Ya simpel, semuanya itu menguntungkan kita pemegang sahamnya. Selanjutnya kita langsung cek ke bagian ekuitas ya. Untuk di ekuitas selalu cek saldo laba ya, yang ini nilainya. Kenapa harus lihat saldo laba? Karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaannya pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3. Ya, jadi si Akra dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 itu telah menghasilkan total profitnya sebesar 9,3 triliun ya, gitu, ribu juta miliar triliun. Jadi ini perusahaan yang bagus ya, saldo labanya positif, dia bisa bagi dividen gitu. Karena kalau perusahaan yang saldo labanya negatif atau defisit, artinya dia nggak bisa bagi dividen ya, rugi melulu gitu. Jadi termasuk kategori perusahaan yang bermasalah. Jadi kalau perusahaan bermasalah mau harganya naik berkali-kali lipat ya saya nggak akan tertarik ya. Ini baik, ini contoh perusahaan yang baik ya untuk Akra. Selanjutnya kita cek ke bagian ekuitas pemilik, yang ini nilainya pindahkan dulu ya, pindahkan dulu. 6145,835 ya, ini kita pindahan. Nah ini kita lihat ya, ada rasio saldo laba terhadap modal awalnya, ini nilainya 1,78. Artinya apa? Perusahaan ini ya telah menghasilkan total profit itu sebesar 1,7 kali modal awalnya di luar dividen yang telah dibagikan ya. Dan kalau misalnya kita lihat gitu ya, ini kan saldo laba ada penurunan ya, ini juga ada penurunan. Ini bisa jadi ya sudah dibagikan dalam bentuk dividen gitu ya. Mana coba lihat. Ini kan di tahun buku Agustus ya, ini kan per September, jadi bisa jadi dia udah bagiin dividen gitu ya, berkurang, nggak masalah gitu ya. Ini perusahaan yang udah balik modal, nilainya udah di atas 1 gitu ya. Jadi kalau 1,78 ya, misalnya teman-teman punya bisnis modal 1 miliar, telah profit 1,7 miliar di luar dividen ya. Jadi ini perusahaan yang baik. Nah, jadi perusahaan yang baik seperti ini di harganya ya wajar mahal ya, secara PBV di 2,2 gitu. Jadi jangan kaget ya. Oke, kalau udah gitu kita langsung cek ke bagian laba ruginya. Di laba ruginya selalu cek pendapatan ya. Kenapa? Karena pendapatan ini adalah pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan. Ya, perusahaan yang baik ya pendapatannya cenderung naik. Artinya produk yang dijual perusahaan, baik barang atau jasa, itu relevan untuk customernya gitu ya, dibutuhkan oleh pasar. Nah ini bagusnya dia ada kenaikan sekitar 4 triliun ya, ribu juta miliar triliun, benar ya, 4 triliun, ini baik. Nanti pendapatan nanti akan dikurangi oleh harga modal barang atau jasa ya. Dan ternyata ada koreksi ya, saya nggak lihat ini ada pendapatan sewanya, harusnya nilainya pakai yang ini ya, kita koreksi dulu. 6305 ya. Nah, jadi tadi pendapatan dikurangi oleh harga modal barang atau jasa ya, atau HPP-nya, nanti keluar laba bruto yang ini nilainya.
Ya, penting. Kenapa? Karena laba bruto adalah pos keuangan yang menunjukkan inti efisiensi perusahaan. Ya, untuk melihat kemampuan perusahaan menempatkan harga jual barang atau jasanya ini di atas harga modalnya. Lewat gross profit margin. Ya, dengan ini gross profit margin 8,5%. Artinya kalau teman-teman menjual barang 100.000, itu ambil laba kotor 8.500. Ya, 91.500-nya itu adalah harga modal barang atau jasanya. Maka jadi kenapa kita harus cari perusahaan yang laba brutonya setinggi mungkin gitu ya, setebal mungkin sesuai dengan sektornya. Kenapa? Karena nanti si laba bruto dikurangi oleh beban operasional, beban non operasional, dan juga beban pajak, nanti keluar laba bersih. Ya, jadi semakin besar laba bruto, maka semakin besar laba bersihnya. Ya, untuk laba bersih kita lihat ya, ini pindahkan dulu angkanya. 1650, 140, 165, kita pindahkan dulu. Nah, ini kita lihat ya, jadi tadi pendapatan naik, laba kotor naik, nah laba bersih naik. Ya, ini bagus ya, di kuartal yang sekarang dia kinerjanya baik dibandingkan, jauh lebih baik dibandingkan dengan periode sebelumnya. Dan sebenarnya secara profitabilitas, secara PER ini udah cukup murah ya, mepet lah di 11. Ya, di bawah 15 gitu. Jadi bisa jadi peluang juga gitu ya. Ini si Akra ini kalau dia capek ke PER ke 15 aja gitu. Oke, selanjutnya kita langsung cek ke bagian arus kasnya. Kenapa kita harus melihat laporan arus kas ya, laporan yang sering dilupakan oleh berita dan analis. Gitu. Kenapa? Gitu. Karena kalau laba rugi, terutama pendapatannya ya, gitu ya, ini sifatnya kan cuman akrual. Jadi cuman dicatat di atas kertas saja. Tapi kalau penerimaan kas itu menghitung jumlah uang yang dibayarkan customer kepada perusahaan. Gitu. Jadi untuk memvalidasi si laba ruginya, terutama tadi si pendapatannya ya. Kita lihat dari rasio penerimaan kas terhadap pendapatan. Nah, ini kita lihat nih 108%. Artinya apa? Customer membayar lebih besar dibandingkan dengan pendapatan perusahaan ya. Jadi contohnya kalau teman-teman menjual barang 100 juta, customer tuh bayar 108 juta. Ya, selisih lebih besar ya 8 jutanya. Kok bisa gitu? Bisa jadi gitu ya, perusahaan tuh menagih piutang-piutang yang sebelumnya belum tertagih. Gitu ya, jadi harus cari yang tinggi ya, 100% gitu. Kenapa? Gitu ya, karena tadi uang kas punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Nah, jadi untuk si Akra nih, dia bilang pendapatan 32,3 triliun, penerimaan kasnya 35,1 triliun. Ya, ini bagus. Digunakan untuk bayar supplier, bayar operasional, bayar gaji karyawan, dan seterusnya. Keluar net CFO nih, nilainya positif. Ya, bagus gitu. Jadi kalau CFO wajib positif, artinya apa? Perusahaan itu menghasilkan uang tunai dari bisnisnya ya. Jadi uang itu nggak cuman habis hanya bayar operasional aja ya. Jadi logika aja lah, teman-teman punya bisnis gitu ya, kecil-kecilan mungkin gitu ya. Uang itu hanya untuk bayar karyawan aja. Ya, nggak ada uang sisa untuk teman-teman. Buat apa? Kan nggak menghasilkan apa-apa gitu. Tapi kita jangan buta ya, jangan kita tergila-gila sama ini CFO gitu, jangan. Harus seimbang dengan laba bersih. Ya, jadi harus divalidasi satu dengan yang lainnya. Nah, lalu kita lihat untuk aktivitas ekspansi usahanya, ini nilainya negatif ya, dia tuh berekspansinya nggak begitu sedikit lebih kalem ya dibandingkan dengan periode sebelumnya. Nilainya yang bagus seperti ini negatif. Artinya apa? Perusahaan ya antara dia berekspansi gitu semakin lama semakin besar, atau dia memelihara aset tetapnya gitu ya, maintenance gitu, supaya produktivitasnya bisa optimal. Ya, tuh baik ya, permajaan aset tetap. Nah, lalu untuk aktivitas pendanaan atau aktivitas pinjaman ke bank, ini nilainya negatif ya. Bagus gitu. Kenapa bagus? Karena kalau dia nilainya negatif, artinya perusahaan itu berusaha untuk melunasi pinjamannya dan juga bagi dividen. Ya, lihat aja pos keuangannya. Kalau penambahan hutang tuh nilainya positif. Kalau pembayaran utang ya tuh lihat nilainya negatif. Ya lah, ini kita lihat tuh, penambahan utang jangka panjang 926, tapi pelunasannya 1,1, lebih tinggi. Gitu ya kan, kalau kita melunasi hutang, artinya beban bunga semakin ringan, semakin banyak uang kas yang tersedia untuk pemegang sahamnya. Ya. Dan kalau dia negatif juga tuh, pembayaran dividen dia negatif nih, bagus. Ya. Jadi ini polanya bagus nih, plus min dan ada kenaikan kas tara kas. Jadi dari bisnisnya dia udah nerima kas nih. Terus bayar operasional ada sisa, bayar ekspansi usaha ada sisa, bayar pinjaman ke bank dan juga bayar dividen ada sisa. Ya, ada kenaikan kas tara kas. Ini bagus, sehat sekali ya, posisi kasnya ini kuat. Gitu. Nah, setelah ini kita harus lihat apa? Gampang. Kita langsung lihat
rasio lancarnya ya untuk melihat kondisi bisnis jangka pendek kurang dari setahun aman atau enggak ya, bagus atau enggak. Nah, ini kita lihat ya untuk rasio lancar 21,6 dibandingkan dengan 13 ya, rasio lancarnya bagusnya di atas 1,5 mungkin ya. Jadi ini sehat ya secara rasio lancar. Untuk kas rasionya 5,8 dibandingkan 13 ya, ini kas rasio masih dalam batas normal ya, di 0, ya mungkin sekitar 0,4 ya, masih oke lah, acceptable ya. Namun yang lebih spesifik kita harus lihat rasio kas terhadap short term debt-nya ya. Short term debt-nya apa aja ya, ini utang berbunga aja, jangka pendek 25,3. Ya, terus ada utang apa lagi? Nggak ada kan? Sama ini nih ya, utang bank jangka panjang yang jatuh tempo. Ya tuh 813. Jadi ini kalau dijumlah mungkin sekitar 830. Uang kasnya 5,8. Ya, jadi sebenarnya ini bisa dilunasi langsung. Utang jangka pendeknya ya, yang juga utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Jadi bagus, ini sehat. Jangka pendek ini aman. Ya, kasnya mencukupi gitu. Lalu untuk jangka panjangnya kita lihat DER-nya aja. DR-nya ini 19 banding ini ya kutusnya 14. Nah, ini kan memang DR terlihat lebih besar ya. Jadi kalau DR itu ya mungkin kalau buat saya itu untuk pemula sebenarnya. Karena kalau misalnya kalau teman-teman memang mau lebih serius, lihatnya long term debt to equity. Ya, long term debt-nya apa aja, ini lihat aja. Utang bank jangka panjang kurang dari yang ini ya, yang ini nih. Utang yang setelah dikurangi yang jatuh tempo ya, 3,7 gitu ya, dibandingkan dengan ekuitasnya nih 14 ya, jadi kan kecil ya gitu. Jadi long term debt to equity-nya kurang dari 1, jadi ini sehat. Jangka panjang juga masih aman, terkontrol. Apalagi kita lihat juga dengan pola arus kas ini bagus ya, plus min dan juga dia bisa melunasi pinjamannya. Jadi untuk bisnisnya jangka pendek dan jangka panjang ini rendah resiko gitu ya, cuma tinggal masalah harga aja cocok atau enggak. Ya, jadi kita lihat data-data keuangan yang udah kita pindahkan. Jadi ya ini perusahaan yang sangat baik ya, riwayat pembayaran dividennya jelas tuh, jelas ya. Untuk saldo labanya positif, bisa bagi dividen ya, telah menghasilkan total profit sebesar 1,78 kali modal awalnya di luar dividen. Cuman ini pasti udah besar ya. Bagus. PBV memang agak premium ya di 2,2. PER-nya di 11 ya, udah cukup murah gitu. Dan pola arus kas tadi udah sangat baik ya, dan tadi udah dibahas ya untuk rasio jangka pendek, jangka panjangnya likuiditas dan solvabilitas ini sangat-sangat baik ya, jadi rendah resiko. Tinggal masalah harga aja gitu ya, apakah masih murah atau mahal nih untuk teman-teman ya. Dan itu aja saya rasa pendapat untuk Akra ya. Kalau teman-teman ada pendapat, sharingkan di kolom komentar ya tentang si Akra ini. Dan teman-teman harus tahu bahwa analisis laporan keuangan ini hanyalah sebagian kecil dari fundamental ya, dan hanya menilai kinerja masa lalu sampai 2025 Q3. Jadi untuk Q4 sekarang berjalan, ke depannya gimana gitu ya, silahkan teman-teman proyeksikan sendiri apakah masih bagus atau enggak ya. Dan sekali lagi saya di sini selalu bahas kinerja berdasarkan laporan keuangan ya. Jadi kita nggak bahas tentang harga sahamnya ya, mau naik mau turun besok ya, saya nggak bahas itu ya. Jadi kembali lagi silahkan teman-teman yang menilai sendiri. Ya, mungkin itu aja untuk sharing saya gitu ya. Dan teman-teman kalau ada request saham, ada pertanyaan, sampaikan aja di kolom komentarnya supaya nanti saya respon, saya jadwalkan. Ya, dan saya terbuka untuk kerjasama, collab, dan juga sponsorship. Yang berminat bisa hubungi saya, kontak saya ada di screen dan juga ada di deskripsi video. Ya, oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak gitu ya. Semoga sharing dari saya ini bisa bermanfaat dan juga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan. Ya, saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.